Oke, terima kasih sudah mampir di video ini. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bagaimana caranya memulai penjualan kita ya. Kemarin kita sudah belajar mempersiapkan diri sebelum masuk ke tahap kedua. Ini adalah tahap kedua, yaitu kita akan belajar bagaimana caranya memulai penjualan. Nah, memulai penjualan itu tentu kita harus memulai di mana kita akan berjualan, seperti itu kan. Di sini saya sudah siapkan ada 3 marketplace yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah Shopee, yang kedua TikTok, dan yang ketiga adalah Lazada. Jadi di 3 tempat ini kita akan memaksimalkan penjualan produk yang udah kalian tentukan. Yang pertama adalah kita akan belajar mendaftarkan di Shopee. Untuk daftar Shopee banyak sekali tutorial yang udah ada di YouTube ya, dan saya juga belum bikin yang tutorialnya karena ini gampang banget ya, kalian sama saja dengan bikin atau daftar aplikasi yang lainnya ya. Jadi daftar dulu di Shopee, kemudian TikTok dan Lazada. Nah, sebelum masuk ke TikTok dan Lazada, saya akan memberikan rule ataupun satu hal yang tidak boleh dilewatkan saat kalian membuat Shopee. Yang pertama adalah jangan lupa saat kalian membuat Shopee, teman-teman perhatikan username ya. Jadi saya kasihkan. Jadi username ini penting banget. Nah, username itu adalah nama yang diminta di toko kita. Username-nya apa kayak gitu, karena ketika kita melogin yang dibutuhkan username. Sambil contoh di sini username ya, misalnya begini, misalnya baju murah, seperti ini. Nah, yang muncul itu kan suggestion-nya adalah judul-judul ini ya, baju murah cewek, baju murah. Ini adalah suggestion atau istilahnya suggestion ya, atau istilahnya rekomendasi pencarian. Dan ini ranking berdasarkan kata kunci yang banyak. Misalnya kita mau jual baju murah ya, yang karakter cewek ya, kita pakai ini aja. Jadi baju murah cewek, kita klik. Nah, di sini teman-teman akan melihat dua hal ya, nama toko dan username ya. Username yang aku maksud adalah yang ini, yang di bawah ini, baju couple keren. Ini adalah username. Nah, baju murah cewek tadi nggak ada ya, jadi itu bisa kalian pakai. Kemudian selanjutnya adalah setelah kalian masuk udah tentukan username, jangan lupa tentukan alamat toko yang sesuai supplier. Oke. Jadi teman-teman di sini username tadi saya ulangi lagi ya, username-nya itu harus berdasarkan tingkat pencarian, karena supaya rating toko kita lebih mudah dicari ya. Jadi jangan sampai username itu yang sulit-sulit, tapi justru yang sesuai dengan suggestion. Suggestion itu apa sih? Seperti yang tadi sudah jelaskan ya, saat kita klik baju murah atau baju gamis misalnya. Nah, ini adalah suggestion. Baju gamis wanita memiliki ranking tertinggi di dalam rekomendasi pencarian kata kunci. Pakai ini aja, baju, sambung aja, baju gamis wanita .official misalnya. Itu namanya bisa kita pakai sebagai username, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah selesai username, kalian tentukan alamat toko yang tepat ya. Alamat ini jika kalian adalah seorang seorang dropshipper, jangan lupa alamatnya itu harus sesuai dengan alamat supplier. Misalnya supplier kita tadi ini ya, contoh misalnya supplier ini Kupu Store. Ini alamatnya di mana? Misalnya kita lihat di Jakarta Barat, maka supplier kita juga di Jakarta Barat. Seperti itu ya. Kenapa Mas? Karena takutnya nanti kalau alamatnya berbeda,
itu ongkirnya selisihnya sangat banyak dan malah akan rugi seperti itu ya. Dan juga akan bermasalah di kurir, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah kalian udah bikin toko Shopee, kalian bikin aja TikTok sama nama tokonya kalau bisa disamakan. Terus kemudian yang ketiga adalah kalian juga bikin Lazada, nama tokonya juga disamakan. Bikin Lazada maupun TikTok tidak jauh berbeda dengan bikin Shopee. Jadi sebetulnya sama saja seperti itu, teman-teman. Oke, anggap ini udah kalian bikin ya. Toko Shopee sudah ada, TikTok udah ada, kemudian Lazada udah ada. Sekarang masuk ke tahapan yang ketiga, tahapan yang berikutnya, yaitu menentukan harga, mengupload produk, sorry ya, maaf teman-teman, mengupload produk, mengupload produk. Nah, nanti kita praktek ya. Upload produk itu, teman-teman, akan saya buat videonya dengan cara upload produk massal. Jadi nggak usah capek-capek lagi satu-satu, nggak. Jadi semua semua produk yang ada di supplier kita pindahin aja. Jadi gini, misalnya kita udah tentuin di supplier nih ya. Nah, gambar-gambar ini, gambar-gambar yang ada di supplier itu kita pindahkan semua ke toko kita, baik di Shopee, di Tokopedia maupun di Lazada maupun di TikTok, seperti itu ya. Jadi ini dipindah, nanti kita hanya merubah judul, deskripsi, dan harganya, sama ngedit dikit gambar-gambar yang udah di scrap oleh kita dari toko supplier ke toko kita sendiri, seperti itu ya. Jadi upload produk itu kalau saya di sini istilahnya upload produk pakai scrap, jadi modelnya massal. Kalau misal satu-satu ya boleh, nggak apa-apa, tapi menurut saya capek ya kalau seorang dropshipper tuh kita massal satu, jadi mending pakai scrap aja. Oke. Ini kalian harus pahami dulu tahapan langkahnya ya, supaya nggak bingung. Jadi memulai di 3 marketplace, tentukan tokonya dibikin dulu. Kalau udah ada, kalian tinggal rubah username-nya aja. Kalau misalnya username-nya kurang tepat, jadi username-nya itu sesuaikan dengan tingkat pencarian tertinggi ya. Kemudian alamat toko yang sesuai supplier. Setelah selesai itu kalian upload produk pakai scrap ya. Jadi sehari 5, sehari 10, sehari tambah 5, sehari 5, 10, 5, kayak gitu, diacak aja. Nah, nanti setelah selesai upload, udah kebentuk di tokonya, baru tahapan selanjutnya adalah kita masuk ke yang kita sebut sebagai optimasi, kayak gitu. Oke, di sini dipahami dulu ya. Nanti kita akan masuk ke tahapan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.